Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya Fahri Hauzan Akbar dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang mendalami materi tentang investasi. Tugasnya yaitu membuat analisis proses bisnis pada sistem investasi dengan meninjau dua platform layanan-layanan investasi yang ada di Indonesia. Nantinya saya akan meninjau dua aplikasi yang sudah saya pilih. Dan awal-awal mari kita mengenal dulu nih apa itu investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik berupa uang maupun aset, pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai di masa depannya. Berbeda kalau menabung itu yang cuma sekedar menyimpan uang untuk keamanan. Investasi ini memiliki tujuan utama untuk melawan inflasi yang menggerus nilai mata uang kita. Secara sederhananya, kalau kita menabung itu diibaratkan kayak kita nyimpan biji jagung dalam lemari biar nggak hilang. Kalau investasi ini kayak menanam biji jagung tersebut di tanah yang subur. Walaupun membutuhkan waktu dan perawatan, biji yang ditanam ini akan tumbuh menjadi pohon dan menghasilkan lebih banyak jagung. Jadi itulah esensi investasi, membiarkan uang bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jadi mungkin agak rugi di awal ya untuk memberikan atau menyisihkan beberapa uangnya di investasi agar mendapatkan hasil yang lumayan di nantinya. Di sini ada beberapa investasi itu dibagi menjadi beberapa instrumen. Ada instrumen investasi low itu ada di medium risk dan nantinya ada di high risk. Kalau di medium risk yang pertama ada e-gold. E-gold ini atau emas digital adalah metode investasi emas modern di mana investor dapat membeli emas murni tanpa perlu repot menyimpan fisik logam mulianya sendiri. Emas fisik atau emas fisik milik investor disimpan secara aman oleh lembaga kustodian atau pengelola platform. Instrumen ini berfungsi sebagai hedging atau pelindung nilai kekayaan yang paling efektif terhadap inflasi dalam jangka panjang. Jadi jadi instrumen e-gold ini merupakan pilihan yang cocok buat menghindar dari kata inflasi dalam fiat ya. Konsep ini mirip dengan menyewa berangkas digital yang kuncinya ada di ponsel Anda. Anda memiliki hak penuh atas emas tersebut dan dapat memperjualbelikannya kapan saja secara real time mengikuti harga pasar dunia, namun tanpa resiko kehilangan fisik seperti pencurian. Jadi kalau kita beli emas secara langsung, emas secara fisik itu ada resiko hilang atau resiko dicuri, sedangkan e-gold ini dia hanya berupa apa ya, sertifikat juga bukan, saya kurang tahu, kayak nomor gitulah bentukannya kalau udah beli. Di instrumen investasi low yang lain ada bond atau obligasi surat utang. Obligasi adalah surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi pada investor. Ketika Anda itu membeli obligasi, pada dasarnya Anda sedang meminjamkan uang kepada penerbit obligasi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya atas pinjaman itu, penerbit obligasi wajib membayar kupon atau bunga secara berkala kepada Anda. Jadi ini sebagai keuntungannya adalah bunga dari uang yang Anda pinjamkan, dari uang yang teman-teman pinjamkan. Setelah mengembalikan seluruh modal pokok saat jatuh tempo. Ini bisa dianalogikan seperti teman-teman tuh minjamin modal kepada negara, negara itu nggak cuma berjanji mengembalikan uang Anda, uang teman-teman secara utuh di akhir periode, tetapi juga mereka memberikan uang terima kasih rutin setiap bulannya. Jadi memberikan seperti bayaran atau tanda terima kasih setiap bulannya dalam bentuk uang. Jadi memiliki keuntungan lain. Jadi menjadikan instrumen ini sangat rendah resiko dengan arus kas yang pasti. Dan yang medium risk terakhir itu ada reksadana. Rata-rata udah tahu reksadana ya. Reksadana itu adalah wadah investasi kolektif di mana dana dari banyak investor dikumpulkan menjadi satu. Kemudian dikelola oleh manajer investasi atau MI. MI profesional untuk dialokasikan ke berbagai aset keuangan seperti pasar uang, obligasi, ataupun saham. Instrumen ini tuh cocok buat para pemula yang memiliki keterbatasan dana, waktu, atau pengetahuan juga. Reksadana ini ibaratnya kayak paket rujak buah yang sudah jadi
daripada teman-teman harus beli buah nanas, buah pepaya, bengkuang dan secara utuh atau satu persatu membelinya yang mahal. Kalau ini tuh kalian cukup bayar patungan buat bayar koki profesional untuk memilihkan buah-buah terbaik dan meraciknya untuk Anda. Jadi dengan modal kecil aset Anda sudah terdiversifikasi dan dikelola oleh ahlinya. Jadi itu dia kayak investasi kolektif yang dimana banyak orang-orang lain yang ikut investasi dalam reksadana ini. Jadi sebenarnya saya lupa ada nama orangnya sebutannya. Itu jadi dia yang megang saham itu, bukan yang megang, sorry, yang mengurus semua sahamnya. Jadi kita hanya seperti nitip, cuma ada bayaran, ada iya pengurangan bayarannya tertentu lah buat orang itu. Jadi ini emang sangat low risk, sorry, iya low risk juga bisa dibilang sih, medium risk juga bisa. Tapi ya gitu kan, tapi keuntungannya juga sedikit. Oke, masuk di high risk, instrumen pertumbuhannya yang agresif. Ini ada yang pertama saham atau stock. Saham ini adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, teman-teman secara sah menjadi salah satu pemilik pemegang saham dari perusahaan tersebut. Sekecil apapun porsinya, sekecil apapun saham yang teman-teman beli. Potensi keuntungan saham berasal dari dua sumber, yaitu capital gain, kenaikan harga saham saat perusahaannya bertumbuh, dan juga ada dividen, pembagian laba-laba perusahaan. Biasanya ini setiap berapa tahun atau setiap berapa bulan sekali. Saya lupa, waktu itu teman saya pernah bilang. Namun saham memiliki resiko tinggi yang karena harganya fluktuatif. Membeli saham itu seperti ikut menanam modal dalam bisnis kafe teman. Jika kafenya ramai dan untung besar, nilai investasi Anda pastinya akan melonjak. Sebaliknya juga, jika bisnisnya malah sepi atau bangkrut, nilai penyertaan modal Anda bisa turun drastis atau bahkan hilang. Makanya di sini high risk dia masuknya. Jadi benar-benar kita harus menganalisis bagaimana ke depannya perusahaan yang kita beli sahamnya, apakah akan naik, apakah atau bakal ada kerugian ataupun semacamnya. Seperti ini jadi pilek. Terus yang kedua ada ETF atau Exchange Trade Fund. Ini juga masuk ke high risk selain saham tadi. ETF atau Exchange Trade Fund adalah instrumen unik yang menggabungkan karakteristik reksadana dan saham. Seperti reksadana tadi, isi ETF ini adalah kumpulan berbagai aset yang sudah diversifikasi dan biasanya mengikuti indeks tertentu, misalnya indeks LQ45 atau S&P 500. Namun tidak seperti reksadana yang harganya dihitung di akhir hari, ETF diperdagangkan langsung di bursa efek selayaknya saham yang harganya berubah setiap detik. Analoginya itu kayak membeli parsel makanan di supermarket. Kalau teman-teman beli saham membeli Kalau teman-teman beli saham itu membeli satu barang coklat yang risikonya tidak enak, risikonya tidak enak ditanggung sendiri. Kalau membeli ETF adalah membeli satu keranjang parsel berisi coklat, biskuit, dan sirup sekaligus. Jadi teman-teman bisa beli keranjang tersebut langsung di kasir dengan mudah dan resikonya lebih terbagi karena isinya beragam. Itu instrumen-instrumen yang sudah dibagi tadi. Dan ini adalah aplikasi yang saya akan tinjau, dua aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Bibit. Ini ada profil Bibit. Bibit adalah aplikasi investasi berbasis robo-advisor yang dirancang khusus untuk investor pemula dengan fokus utama pada instrumen reksadana dan surat berharga negara atau obligasi. Aplikasi ini dipilih untuk analisis karena sistem cerdasnya mampu mengotomatisasi seleksi aset dan alokasi portofolio berdasarkan profil resiko pengguna, sehingga sangat relevan untuk meninjau bagaimana sistem informasi dapat menyederhanakan proses pengambilan keputusan bagi investor pasif nantinya. Dan aplikasi kedua ada Ajaib. Profil Ajaib di sini, Ajaib merupakan platform investasi multi aset yang memberikan akses langsung dan real time ke pasar modal Indonesia. Dengan keunggulan utama pada instrumen saham dan ETF. Saya memilih aplikasi ini sebagai pembanding karena arsitektur sistemnya itu dirancang buat mengakomodasi transaksi perdagangan aktif atau trading yang membutuhkan kecepatan data tinggi, sehingga melengkapi analisis proses bisnis untuk instrumen dengan resiko volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan bibit tadi. Oke, kita sudah masuk ke peninjauan aplikasi.
mau disclaimer dulu ya, kalau di sini saya itu belum verifikasi setiap aplikasinya. Saya di sini baru login, ya baru login secara Gmail. Jadi mungkin ada beberapa fitur, atau bukan mungkin lagi sih, pasti ada beberapa fitur yang nggak bisa dibuka. Contohnya beli sahamnya sendiri itu belum saya bisa buka. Sip. Mungkin yang pertama kita bakal buka bibit dulu. Kelihatan kan ya? Harusnya kelihatan. Oke, di sini kita buka bibit sebentar ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman home-nya atau dashboard-nya. Di sini ada, kita lihat dulu home-nya. Ada banyak pilihan. Yang pertama registrasi. Saya di sini belum verifikasi karena harus masukin KTP segala macam, dan ini buat banyak waktu, diperlukan lama. Belum belum lagi waktu untuk menunggu di verifikasinya. Di sini ada pilihan pertama produk investasi. Kita bisa explore dulu mungkin. Nah, ada banyak pilihan reksadana, obligasi, saham, SBN retail. Yang sudah tadi saya jelaskan semua, reksadana itu apa, obligasi, dan juga saham. Di sini SBN retail saya kurang paham. Resiko relatif rendah, aman dijamin negara, passive income setiap bulan. Mungkin ini kayak obligasi juga sih ya. Sepertinya mirip-mirip ya, karena wow, pemerintah. Di sini teman-teman mungkin bisa beli juga. Perkenalkan obligasi. Obligasi negara kini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari 1 juta. Dapat diperdagangkan, bisa dijual sebelum jatuh tempo di bibit jika membutuhkan dana secara tiba-tiba. Keren banget ya. Jadi nggak ada tempo tertentu yang dimana hari itu baru bisa dijual. Cocok buat misalnya kita butuh dana dadakan ya. Harga beli rendah, harga jual lebih tinggi, spread lebih rendah tanpa dikenakan biaya tersembunyi. Jadi dia transparan, biayanya jelas dari mana aja. Ya di sini bisa teman-teman ada grafiknya kalau teman-teman mau lihat. Kita saham-saham. Nah, lengkap di sini ya, ada, lengkap lah. Misalnya ada laba naik, harga naik turun. Di sini kayak perbandingannya ya. Dalam 1 tahun, bisa kita lihat di sini. Ini mengalami kerugian sepertinya ya. Enggak ada yang minus ya. Maaf kalau salah ya. Di sini juga ada riset-riset tertentu, mungkin semacam berita yang bisa menjadikan dasar. Oh, bukan. Iya, ada yang semacamnya. Funny update, oh kayak updatean-updatean tertentu ya, buat kita bisa menganalisis bagaimana ke depannya. Di sini juga ada rutin investasi di top reksadana. Pilihan reksadana berkualitas yang telah dikurasi oleh bibit sendiri. Jadi ini ada pilihan-pilihan yang sudah dipilih oleh bibit sendiri. Ada second fund, money market fund, ada juga yang lain-lain, banyak, ada 5 di sini. Dan juga ada live transaction. Sangat real time ya. Ini 15 detik yang lalu. Jadi kalau saya buka lagi juga udah update detik-detik yang baru lagi nih pasti. Aplikasi bibit ini cocok banget buat pemula ya teman-teman, sekali lagi udah saya bilang. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini ada portofolio, sorry. Ada portofolio, mungkin teman-teman kalau udah pernah beli di sini atau saldo udah pernah teman taruh di bibit, di sini adalah tempatnya. Teman-teman bisa lihat pasar uang teman-teman itu ada di berapa persen, obligasi berapa persen, saham, dan juga campuran yang lainnya.
karena di sini saya belum beli apapun atau bahkan belum saya verifikasi akunnya, jadi di sini masih 0% semua. Belum saya beli apa-apa. Oh, bisa tambah portofolio baru, misal teman-teman mau buat portofolio yang lain. Ini explore yang tadi ya, ya dari sini. Di sini ada riwayat transaksi. Ya seperti biasanya sih di sini ada history juga, ada order. Karena di sini saya belum beli apa-apa karena dia jadi masih kosong ya. Di sini ada bagian profile. Oke, data pribadi masih belum bisa dibuka dan juga setting. Dan lagi-lagi karena saya belum verifikasi. Di sini ada e-statement, sukan print, chat support. Ada chat supportnya. Ini apakah bot? Saya kurang tahu ya. Apa awalnya bot terus dibawa ke eh, apa sebutannya? Customer service. Mungkin awal-awal dikasih bot dulu. Dan kalau pertanyaannya sudah nggak bisa dijawab bot, mungkin langsung ke customer service. Tapi saya kurang tahu nih. Mohon maaf saya karena belum coba. Jadi mungkin asal sebut aja. Di sini ada promo voucher yang relevan yang teman-teman punya. Dan di sini ada systematic investasi investment plan. Metode investasi rutin secara otomatis sesuai jadwal pilihan yang efektif. Ini semacam fitur dari bibitnya sendiri kali ya. Teman-teman bisa atur yang cocok dengan keuangan teman-teman. Jadi lebih terstruktur ya nantinya. Ya di sini sisanya sih udah ya. Seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, Fax kan dan yang lain-lain ya. Oke, bibit mungkin cukup ya. Bibit ini keren banget. Dia cocok buat pemula lah teman-teman kalau mau coba beli saham, reksadana atau obligasi semacamnya itu bisa beli di bibit. Kita langsung ke aplikasi yang kedua yaitu Ajaib. Masukkan pin boleh. Sebentar teman-teman. Ada masukan pin. Ini karena saya belum verifikasi tadi langsung dibawa ke verifikasi. Nah ya ini KTP ya. Verifikasi instan. Waduh, dibawa terus kan? HP saya. Kayaknya HP saya potensial. Enggak teman-teman karena belum verifikasi. Jadi terus-terus disuruh verifikasi ya. Iya benar. Mungkin kita cepat aja. Sorry banget nih kalau ada potongan-potongan gini. Kurang lebih sepertinya isinya sama. Di sini ada pilihan-pilihan semacam reksadana atau investasi yang bisa teman-teman beli, pasar uang, penata tetap, saham dan syariah. Kita langsung kedua ada market di sini. Nah, di sini sama kayak fitur explore tadi dari bibit ya. Tapi sepertinya ini lebih. Wah, di sini enggak ya, nggak disuruh login. Ya, kita bisa lihat secara jelas di sini ada saham misalnya. Saham-saham dengan grafik-grafiknya secara real time. Karena saya belum pernah beli di sini. Jadi masih 00% semua. Sorry ini bukan 00%, kayaknya setiap kenaikan atau penurunan. Di sini ada QRIS buat pembayaran. Keren sih kalau beneran buat pembayaran ya. Dari Ajaib jadi kayak e-wallet juga. Di sini ada pilihan feeds atau feed sesuai kebutuhan. Jadi kayak semacam mantap 3K dot sekarang going to 4K Pipin. Semacam apa ya? Kayak media sosial gitu khusus dari Ajaibnya. Keren banget sih ini. Ini tadi nggak ada di bibit feed semacam berita, berita juga ada.
Di Bibit sepertinya ada, cuma saya nggak lihat karena berita ini udah fitur umum ya, buat jadi dasar trader-trader untuk menganalisis ke depannya itu apakah perusahaan ini naik, mendapat keuntungan, mendapatkan laba, atau mendapatkan laba yang jauh lebih tinggi, atau malah turun dalam dalam arti lain bisa disebut bangkrut. Di sini profilnya lengkap ya. Oh, portofolio ditaruh di profil, order, dan juga riwayat. Jadi ini kalau tadi di Bibit itu portofolio tuh ada di sini, order riwayat itu ada di sini. Di sini bukan feed, dia lebih ke riwayat transaksi tadi ya. Saya masih ingat. Ini udah cukup lengkap. Ada Light Pro-nya juga aplikasi ini, dan ini ada pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihan settingan. Selamat datang di Ajaib Pro. Fitur terbaik untuk kamu yang trading nih, buat lebih lengkap dan lebih canggih. Oh, ini POV dari Pro-nya kali. Oh iya iya, Pro. Saya kurang tahu pasti apa perbedaan yang signifikannya. Cuma di sini katanya lebih mudah digunakan atau lebih nyaman, lebih terstruktur. Oke, mungkin cukup ya, kita cuma ngeliat fitur-fitur yang ada. Mungkin saya mohon maaf karena tidak bisa uji coba langsung karena saya belum terverifikasi di sini. Oke, mungkin saya cukupkan buat tinjau aplikasi secara langsung. Sip. Kita masuk ke kesimpulannya. Di sini sudah saya simpulkan perbedaan model bisnis dan target penggunanya. Bibit atau pasif Bibit ini passive investment sistem dirancang buat investor pemula yang menginginkan kemudahan di awal-awal, karena pemula itu lebih mencari kemudahan ya. Proses bisnis ini didominasi oleh otomasi robo advisor yang meminimalisir interaksi manusia dalam pemilihan aset. Sedangkan Ajaib ini aktif trading, sistem dirancang buat investor yang ingin memegang kendali penuh. Fokus utamanya itu penyajian data pasar secara real time dan fitur analisis teknikal untuk mendukung keputusan transaksi mandiri. Tinjauan sistem informasi. Di sini ada faktor kedua, tinjauan sistem informasi. Ada alur data. Kedua aplikasi ini sukses mendigitalkan proses investasi yang dulunya manual atau formulir fisik menjadi sepenuhnya elektronik atau paperless. Mulai dari registrasi hingga pelaporan pajak, sorry. Kecepatan eksekusi. Ajaib unggul dalam infrastruktur low latency untuk transaksi saham detik per detiknya, sedangkan Bibit ini mengoptimalkan sistem batch processing untuk pembelian reksadana harian. Kalau keamanan dan pengendalian internalnya, secara sistem kedua aplikasi sudah memenuhi standar keamanan keuangan modern dengan menerapkan enkripsi data, autentikasi biometrik, dan pemisahan dana nasabah RDN sesuai regulasi OJK dan KSEI. Hal ini memastikan resiko kecurangan atau fraud dari sisi penyedia layanan dapat diminimalisir. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.